bersama Bunda Lulu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bunda berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Apakah sudah semangat untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bunda akan menambah semangat anak-anak. Ikuti Bunda ya. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Berbunyi semua, ayo duduk yang rapi, mari kita berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Oke, selanjutnya mari kita simak video berikut. Semangat! Halo anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Ketemu lagi sama Bunda Ninda. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tentang teknologi komunikasi, tema 7, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Anak-anakku sudah siap? Yuk simak penjelasan dari Bunda berikut. Baik anak-anak, pokok materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar menemukan gagasan pokok dalam teks. Yang kedua, kita akan belajar meringkas informasi dari teks. Yang ketiga, kita akan belajar menuliskan pokok informasi dari teks. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita mulai belajar dari yang pertama, yaitu menemukan gagasan pokok dalam teks. Nah, sebelum kita mulai ke materi, penting untuk diingat, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau topik utama yang akan dikembangkan dalam paragraf. Ide pokok memudahkan kita menemukan informasi dalam teks. Jadi, ide pokok sama dengan gagasan pokok ya, Nak. Nah, baik, kita lanjutkan. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan pesan. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan mencari gagasan pokok yang terdapat pada teks di atas, yaitu pada teks yang berjudul Alat Komunikasi Masa Kini. Di paragraf pertama, kita dapat menuliskan gagasan pokoknya, yaitu manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Kemudian di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Kemudian di paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah melalui aplikasi penyampai pesan kita dapat melakukan percakapan. Dan paragraf yang terakhir atau paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan pesan. Baik anak-anakku, selanjutnya kita belajar materi yang kedua, yaitu meringkas informasi dari teks. Meringkas pokok informasi, ada tips untuk meringkas pokok informasi, yaitu pertama, bacalah teks. Jadi anak-anak silahkan membaca teksnya secara keseluruhan. Kemudian
temukan kalimat utama di setiap paragrafnya, dan menemukan gagasan pokok. Nah, dari teks bacaan berjudul Alat Komunikasi Masa Kini di atas, kita juga dapat meringkas informasi penting sebagai berikut. Alat komunikasi masa kini adalah alat komunikasi sekarang, bermanfaat dapat melakukan percakapan secara tertulis, pesan suara atau panggilan video. Aturan pengguna secara umum harus di atas 13 tahun. Nah, baik anak-anakku, selanjutnya kita belajar materi yang ketiga, yaitu menuliskan pokok informasi dari teks. Bacalah teks berikut. Perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi semakin berkembang dari masa ke masa. Dengan perkembangan teknologi, saat ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan telepon atau mengirim surat elektronik melalui jaringan internet. Tahukah kalian, dahulu sebelum telepon dan jaringan internet ditemukan, komunikasi hanya bisa dilakukan melalui surat. Waktu sampainya surat bergantung jarak. Jika jaraknya jauh, surat memerlukan waktu hingga berminggu-minggu untuk sampai. Sekarang, dengan menggunakan komputer yang disertai jaringan internet, kita bisa langsung membaca pesan sesaat setelah pesan tersebut dikirimkan. Sebelum telepon ditemukan, komunikasi jarak jauh dilakukan menggunakan telegraf. Setiap huruf pada telegraf dilambangkan dengan titik atau garis. Sekarang melalui jaringan internet kita bisa menelpon ke seluruh dunia. Kita juga bisa melihat langsung orang yang kita ajak bicara melalui panggilan video. Selain itu, kita juga bisa mengirimkan gambar, dokumen, bahkan video dengan mudah dan cepat. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan menuliskan pokok informasi dari teks di atas. Nah, ingat tipsnya tadi ya, bacalah teks, kemudian temukan kalimat utama, dan temukan gagasan pokok. Nah, dari teks bacaan di atas, kita juga dapat menuliskan pokok informasi penting sebagai berikut. Perbedaan alat komunikasi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu sebelum ada internet dan telepon, komunikasi menggunakan surat. Nah, baik anak-anakku, selanjutnya tugas. Silahkan anak-anak menuliskan kalimat utama pada teks berjudul media sosial pada buku paket halaman 87. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Diteladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar mengenai yang pertama, menemukan gagasan pokok dalam teks. Yang kedua, menjelaskan isi teks tentang teknologi komunikasi. Yang ketiga, menyusun ringkasan informasi dari teks tentang teknologi komunikasi. Yang keempat, menuliskan informasi dari teks tentang teknologi komunikasi. Dan yang kelima, menuliskan informasi dari paragraf dalam teks tentang teknologi komunikasi. Baik anak-anak, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan tugas pada buku tematik halaman 87, menuliskan kalimat utama pada teks yang berjudul media sosial. Bunda berharap semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke anak-anak, sebelum Bunda tutup, Bunda selalu berpesan yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu membantu ayah Bunda di rumah. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda tutup, wassalamualaikum